Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue akhirnya bakal nge-review drakor lagi. Dan gue akan bahas drakor paling viral sepanjang 2022. Yes, apalagi kalau bukan Extraordinary Attorney Woo. Ini termasuk sleeper hit ya. Soalnya bahkan di kalangan penonton rutin drakor pun gak ada yang expect kalau bakal sebesar ini dramanya. Karena emang hype sebelum rilisnya juga gak terlalu gede. Terus ini berasal dari ENA ya, TV yang bukan termasuk TV papan atas banget gitu. Dan walaupun ada Park Eun Bin ya di daftar cast-nya, tapi sisa cast utamanya kayak Kang Tae-oh, Kang Ki-yong, Ha Yun Kyung, Jo Jun Hyuk, itu walaupun buat regular K-drama lovers tuh tahu ya kalau mereka tuh talented, but still mereka bukan termasuk bintang yang bisa langsung menjual dramanya auto sukses gitu, enggak. Belum sampai di level itu popularitasnya. Makanya surprising banget pas gue ngeliat hasilnya tuh gila-gilaan gitu. Kalau ngomongin rating nih, lompatan ratingnya dari episode pertama yang cuma 0,9% sampai kemudian pas tamat di episode 16 itu sampai 17%-an, 17,5% tuh luar biasa. Dan rating 17,5% itu udah cukup bikin Extraordinary Attorney Woo ada di peringkat ke-7 ya di daftar K-drama TV kabel dengan rating tertinggi sepanjang masa. Mungkin kalau untuk urusan lompatan rating cuman Sky Castle aja yang lebih gila daripada ini. Dan sekali lagi banyak banget momen yang viral. Mau kalian nonton drakor secara rutin atau enggak ini ya, di medsos tuh pasti walaupun sekali gitu kalian pernah nemu adegan greetingnya Woo Young Woo sama Dong Gurami yang viral di mana-mana dan bahkan menciptakan banyak challenge. Makanya pas sebelum tamat tuh nggak kaget gue pas diumumin kalau akan ada season 2. Season 2 tayang 2024. Nah sayangnya ada kemungkinan nih keputusan untuk lanjut ke season 2 di tengah jalan tuh mengubah beberapa plan ceritanya. Gue bilang kemungkinan ya, karena ini asumsi. Gue berasumsi kalau di tengah jalan si penulisnya, Moon Ji Won, yang baru kali ini nulis naskah drama, sebelumnya itu dia nulis naskah film Innocent Witness, terpaksa ngubah rencana awal karena kelihatan banget dan itu melukai kualitasnya. Ini drama tuh kayak ditulis oleh dua penulis berbeda gitu sampai ke paruh akhir ceritanya. Makanya kali ini gue bakal semacam membagi reviewnya jadi dua sesi. Sesi pertama adalah yang ngebahas paruh awalnya, lebih tepatnya episode 11 sampai episode 12. Sesi keduanya adalah yang ngebahas paruh akhirnya, 4-5 episode terakhirnya. Dan of course karena ini drakor yang episode-episodenya berkelanjutan bakal ada spoiler. So spoiler alert buat yang pengen nonton Woo Young Woo tanpa tahu spoiler atau mungkin belum kelar nontonnya dan nggak pengen kena spoiler, silahkan berhenti nonton di sini. Oke, kita bahas dulu dari 12 episode pertamanya yang wow, masterpiece. Premis soal pengacara autis pertama Korea itu dikemas dengan segar banget. Jadi singkatnya gini ceritanya. Ini soal Woo Young Woo yang karena menderita autis jadi susah diterima kerja. Satu-satunya yang mau menerima dia adalah law firm Hanbada. Itu pun karena nantinya kita tahu ada kepentingan terselubung di penerimaan itu. Padahal dia jenius, dia hafal semua isi buku undang-undang. Dan di Hanbada dia gabung di tim yang dipimpin sama Jung Myung Suk. Dan di tim itu juga ada Choi Suyeon alias Mbak Mentari musim semi yang semi-semi bodoh, semi-semi gemes. Dan ada juga Kwon Min Woo yang kalau kalian sudah nonton pasti pengen ngebukin orang ini. Terus ada juga Lee Jun Ho, dia anggota tim litigasi yang nantinya jadi love interestnya Young Woo. Di sisi lain tuh ada law firm saingan ya, pesaingnya Hanbada yaitu Taesan yang dipimpin sama Taesumi. Nah Taesumi ini semacam didesain untuk nantinya bakal jadi the big villain ya. Tapi bukan pure evil ya, ya sebatas antagonis lah. Antagonis kan poinnya adalah sosok yang bertentangan jalan dengan protagonis. Storytelling Woo Young Woo ini pakai model one case one episode ya. Well kadang sampai 2 episode sih satu case-nya, cuman mostly 1 episode 1 kasus. Ini adalah cara yang belakangan tuh makin digandrungi di drakor, khususnya kalau temanya tuh hukum. Soalnya dengan cara ini penulis jadi bisa explore banyak banget isu, nggak terbatas. Dan jadi entertaining juga, ringan dramanya. Soalnya satu kasus mulai langsung kelar di akhir episode tuh biasanya. Atau paling nggak extend jadi masuk ke episode kedua sampai ke 2/3 durasi lah, itu cepet. Nggak draggy akhirnya. Tapi di sisi lain, approach kayak gini tuh juga bisa menimbulkan titik jenuh di penonton. Karena kan ada kasus baru, kelar, terus mulai lagi kasus baru di next episode, itu otomatis bakal repetitif di satu titik. Tapi Woo Young Woo ini bisa ratingnya tinggi banget ya lompatnya di awal, soalnya introduction-nya emang bagus banget. Dari momen pertama tuh langsung udah mencengkram atensi gitu. Pertama kita ketemu Woo Young Woo tuh gue langsung jatuh cinta. Dia likable banget. Momen-momen memorable juga langsung muncul di awal-awal episode ya. Kayak yang gue bilang tadi, greetingnya, terus soal Woo Young Woo yang takut ngelewatin pintu putar,
terus gimana kebiasaan dia ngomongin paus, itu semua udah muncul di episode awal. Ini kayaknya semua setuju kalau gue bilang CGI yang membungkus pausnya itu bagus banget. Buat yang belum nonton, jadi Yongwoo ini sering mengimajinasikan adanya paus, entah pada saat dia duduk merenung gitu, atau pada saat dia dapat inspirasi, atau misal dia menyamakan sosok lion atau sosok orang dengan paus jenis tertentu gitu. Nah, itu muncul biasanya pausnya. Nah, yang gue suka adalah bukan cuman karena CGI-nya bagus, tapi konsisten. Di saat biasanya drakor manapun itu, kecuali produksi Netflix original ya, drakor yang lain dari TV kabel gitu, misalkan TV kabel Korea, itu bakal kelihatan megah, mewah, CGI bagus, estetika keren, itu mostly cuman bakal mentok ke 2 episode awal, atau paling nggak 3-4 episode awal lah. Habis itu cenderung biasa gitu, konvensional. Ada yang tetap cakep, cuman nggak sewah 2 atau 3 episode awalnya, dan itu memang dilakukan dengan sengaja biar penonton duduk di episode awal terus kemudian wah, I'm in love with this drama, terus kemudian lanjut nonton lagi. Gue juga makin gampang jatuh cinta sama karakternya soalnya acting pemainnya bagus. Gue nggak paham dari sisi medis ya. Mungkin kalau ada yang mau mengkoreksi atau menambahkan bisa tulis di kolom komentar. Tapi gue nggak tahu soal medisnya. Dan gue aware bahwa di Korea juga misalkan itu Woo Young-woo ada pro kontra. Di komunitas autism itu ada pro kontra. Ada yang merasa terwakili, ada yang merasa kalau ini malah memperkuat stigma buruk penyandang autis tuh, ada pro kontra. Tapi gue nggak akan membahas soal itu. Gue akan membahas soal gimana sih Park Eun-bin itu sebagai aktris bisa bertransformasi. Gesturnya, ekspresinya itu bentuk transformasi seorang aktor. Apalagi gue nonton Woo Young-woo nih, pertama mulai nonton Woo Young-woo itu nggak lama setelah gue nonton The Witch Part 2 di bioskop. Di situ ada Park Eun-bin dan beda banget. Selain karena make up dan rambut yang juga beda, karisma yang dimunculin itu beda banget. Dia bertransformasi. Kang Tae-oh juga gue suka sih. Sekilas karakter Junho itu di awal kayak malaikat ya, baik banget, perhatian, mau sabar nemenin Young-woo yang cerita paus mulu, dia sabar, kelihatan kayak malaikat seolah-olah di awal. Tapi seiring waktu, seiring kita makin kenal dia, si Kang Tae-oh ini bisa bikin karakternya humanis banget. Gimana dia kesel, gimana dia sedih, marah, patah hati, terus mabok pada saat galau, itu dia nggak sempurna, sama sekali nggak sempurna. Tapi aktingnya Kang Tae-oh ini bisa bikin Junho tuh selalu likable. Makanya gampang banget buat rooting ke romansnya Junho sama Woo Young-woo. Dan pas akhirnya mereka ciuman, wow, itu romantis banget dengan lampu yang mati, yang bikin kita nggak bisa lagi membedakan mana sih yang dalam tanda kutip normal, mana yang autis tuh semua jadi sama. Di bawah anugerah bernama cinta semuanya sama. Terus kalau ngomongin soal kasusnya, sekilas simple sih. Nggak ada kasus-kasus gede dalam tanda kutip kayak misal pembunuhan, atau penculikan, atau apa korupsi yang besar melibatkan presiden gitu, nggak ada. Kasusnya simple dan justru itu kekuatan utama dramanya. Jadi relevan banget soal mental health, soal warisan, soal orientasi seksual, soal gender, apalagi anak dan lain-lain, pendidikan tuh ada semua dan itu relevan. Dan banyak yang berhasil raising awareness di realita. Contoh kasus Children's Liberation Army itu menyentil soal gimana sih anak-anak tuh terlalu dieksploitasi untuk belajar sedari dini sampai kehilangan masa kecil mereka yang harusnya have fun, main-main. Nah, itu ada. Di real life juga ada kasus itu dan belakangan memang juga lagi digembor-gemborkan. Lagi banyak ada demonstrasi soal sistem pendidikan Korea. Dan di demo yang terjadi beberapa waktu lalu, beberapa demonstran tuh di bannernya tuh kasih reference soal drama ini, membuktikan kalau memang kasus yang diangkat sama Woo Young-woo itu relevan banget. Satu hal yang menarik juga dari case-case-nya adalah gini. Timnya Woo Young-woo tidak selalu menang. Beberapa kali mereka kalah di persidangan, atau di saat menang sekalipun itu nggak kerasa kayak kemenangan. Mereka tetap merasa, aduh, apakah kita membela klien yang benar ya, atau ada konflik-konflik batin, moral, dan yang lain-lain. Tapi intinya itu adalah karena Extraordinary Attorney Woo bukan soal menang atau kalah, tapi ini soal proses belajarnya Woo Young-woo yang akhirnya mesti berhadapan dengan realita gitu. Dia menghadapi bahwa realita itu tidak sesederhana di textbook.
tidak sesederhana yang tertulis di undang-undang, di mana kalau tertulis A maka memang A yang benar. Realita tidak sesimpel itu. Nah, kalau berhenti di sini nih reviewnya ya, gue bakal kasih Woo Young-woo itu skor mungkin 9 atau bahkan 9,5 gitu, because it was that good. Tapi sayangnya habis episode ke-12 pelan-pelan kualitasnya tuh turun. Lebih tepatnya di beberapa menit terakhir episode 12 sih. Di menit-menit terakhir episode 12 itu kita dikasih lihat gimana sih pengacara Jung ternyata menderita kanker perut. Nah loh, kayak Woo Young-woo ini kan gak kayak drama-drama yang butuh terminal illness, sakit-sakitan buat memperkuat ceritanya gitu. Kenapa tiba-tiba harus ada elemen klise seperti ini? Dan gua rasa sakitnya pengacara Jung ini fungsinya cuma satu, bukan buat developing karakter dia. Walaupun akhirnya dia menyadari ya kalau dia itu gak punya work-life balance, cuman itu ya sebatas pelengkap aja. Tujuan utamanya bukan mengembangkan karakter dia, tapi biar pengacara Jung itu absen. Gak sepenuhnya hilang ya, cuman dia nggak lagi jadi sentral, nggak jadi tokoh yang sering muncul. Karena dia dirawat di RS, timnya Woo Young-woo itu jadi pindah di bawah kepemimpinannya pengacara Jang Seung-jun. Pengacara Jang, kalau tadi pengacara Jung, yang ini pengacara Jang. Nah, pengacara Jang ini saingannya si pengacara Jung. Di awal dia udah sempat beberapa kali, sekali dua kali muncul dengan peran yang sedikit, dan dari situ kita tahu kalau dia tuh emang eksentrik. Kadang nyebelin, tapi tetap dia adalah pengacara yang kompeten. Dia capable, mungkin dia bukan jenius, tapi dia capable untuk menjalankan tugasnya. Nah, begitu porsinya banyak, dia jadi bego gitu. Like unbelievably stupid, kebegoan yang gak make sense untuk orang yang sudah ada di titik seperti dia. Tujuannya tuh biar penonton benci sama si pengacara Jang ini, membenci kekonyolan dia, membenci kebodohan dia, membenci gimana dia tuh otoriter gitu. Karena dia tuh mendadak dijadiin sub-villain. Drama ini butuh sub-villain baru. Soalnya sub-villain yang original yaitu Kwon Min-woo, yang kayak tadi udah gue bilang ya, kalau kalian udah nonton pasti pengen gebukin orang ini. Nah, si Kwon Min-woo itu mendadak dikasih redemption arc. Well, gue tahu, kita semua penonton tahu, pasti akhirnya dia tuh nanti bakal bertobat gitu ya, bakal berubah jadi lebih baik. Tapi prosesnya buru-buru banget, buru-buru, dan caranya tuh maksa. Maksanya tuh gini, mendadak dia dikasih love line sama si Suyeon, Choi Suyeon. Karena jatuh cinta, dia melunak jadi lebih baik orangnya. Ya sebenarnya itu make sense ya. Orang jatuh cinta terus pengen berubah jadi lebih baik, tapi nggak seperti ini. Ada beberapa alasan kenapa love line ini bukan hal yang bagus. Yang pertama adalah itu ngerusak karakternya Choi Suyeon. Di awal tuh kita ngeliat gimana dia meskipun bodoh-bodoh gemes ya, kadang clumsy gitu, tapi dia tuh orang yang kuat, independen, mandiri, nggak ragu buat menyampaikan opininya. Lah kok di akhir meskipun masih tetap keras ya kadang-kadang, tapi perannya tuh diubah. Fungsi dia itu cuman sebatas jadi alat pertobatannya si cowok. Kedua nih, perubahannya Kwon Min-woo ini terlalu mendadak dan terlalu maksa kalau dibandingin sama kesalahan-kesalahan yang dilakuin. Andaikan pas dia itu posting di forum nulis soal kejelekannya Woo Young-woo, terus kemudian naskahnya stop di situ, kasih dosa-dosa buat dia itu stop, terus lanjut explore karakternya dari sisi lain, Kwon Min-woo itu bisa jadi sub-villain yang kompleks banget. Kompleks karena kita benci sama dia, tapi kita juga paham alasannya. Dia nggak sepenuhnya jahat, tapi dia melakukan kesalahan karena dia sendiri adalah korban dari realita yang nggak adil. Realita yang dipenuhi sama korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kemudian ditambahin lagi habis itu. Ditambahin subplot dia mau membelot ke Taesan. Bilang janji bakal menyingkirkan Woo Young-woo dari Hanbada. Dan sebagai gantinya dia minta direkrut sama Taesan. Itu udah level yang beda. Dari seorang annoying asshole, karena perbuatan itu Kwon Min-woo berubah jadi evil asshole. Jadinya nggak make sense. Dia sudah melangkah sejauh itu, tiba-tiba karakternya cuman karena liburan ke Jeju terus naksir berubah jadi lebih baik. Bahkan nggak harus jatuh cinta dulu ya. Kalau kalian perhatiin nih, di episode yang jalan-jalan ke Jeju itu dari awal sebelum ada percikan-percikan asmara sama Choi Suyeon tuh karakternya udah melunak loh. Gue yakin nih ada perubahan rencana dadakan di naskahnya, soalnya kelihatan banget. Makanya sempat lama banget nih. Subplot tadi nggak dibahas, subplot pembelotan Kwon Min-woo ke Taesan tuh sempat lama banget gak dibahas. Padahal tuh sebelumnya pas itu dimunculkan itu di-tease sebagai wah ini konflik besar nih buat penutup episode. Wah cliffhanger, wow anjing lu Kwon Min-woo. Tapi abis itu dilupain. Dibahas lagi tuh cuman sekilas pas Kwon Min-woo sama Tae Sumi ketemu bentar
di kafe dan si Taizumi ngomong selama ini kamu nggak melakukan apapun untuk membuat Woo Young-woo itu keluar. Ya emang karena naskahnya tidak membuat Kwon Min-woo melakukan apapun. Soalnya rencana konspirasi mereka tadi mendadak dihilangin. Jadi pertemuan mereka berdua di kafe itu semacam kayak gini loh penulisnya. Oke, kita mau ngehilangin subplot ini nih, cuman kalau hilang sepenuhnya penonton pasti bertanya-tanya, ya udahlah paksain aja ada satu scene ini buat closure gitu. Jadi recapnya tuh gini nih, Kwon Min-woo dipaksa tobat cepat. Dan karena itu dramanya butuh sub-villain baru, pengacara Jang nongol dijadiin sub-villain baru. Dan untuk itu pengacara Jung harus disingkirkan, dibikin sakit. Gue nggak tahu sih apa plan buat season 2 nanti, cuman gue cukup yakin plan itulah yang bikin terjadinya perubahan rencana secara mendadak di naskahnya. Apa tepatnya ya kita tunggu aja 2024 nanti. Tapi sayang banget, overall sebenarnya Extraordinary Attorney Woo masih drama yang bagus. Cuma sayang aja, dari yang tadinya berpotensi jadi one of this year's best, setelah penurunan di beberapa episode terakhirnya ya jadi sebatas oke, ini bagus. Kalau skor untuk Extraordinary Attorney Woo gue kasih 7,5 dari 10. Oke, tadi adalah review gue untuk Extraordinary Attorney Woo. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju kalau ini drama awalnya bagus tapi di akhir malah turun? Atau malah kalian sebaliknya, kalian merasa bahwa ini memang masterpiece dari awal sampai akhir? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like video ini, share, subscribe. And gue Rashid Hari, see you in the next video.